Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bayangan Tengah Malam. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini ya. Dan pastinya, subscribe channel ini karena akan ada video baru setiap harinya yang siap menemani malam kalian. Langit sore mulai menggelap ketika Raka turun dari bus tua yang berhenti di ujung jalan desa. Angin dari arah hutan membawa udara lembab bercampur bau tanah basah. Jalanan terlihat sepi, hanya beberapa rumah kayu berdiri berjajar dengan lampu redup yang mulai dinyalakan. Sudah hampir 10 tahun Raka meninggalkan tempat itu. Setelah merantau ke kota, ia jarang pulang karena hubungannya dengan ayahnya tidak terlalu dekat. Namun beberapa hari lalu, kabar datang bahwa ayahnya meninggal secara mendadak. Tidak ada penjelasan jelas, hanya pesan singkat dari kepala desa yang menyuruhnya segera pulang. Raka menarik napas panjang sambil memandang jalan setapak menuju rumahnya. Masih sama seperti dulu, gumamnya pelan. Langkahnya terasa berat. Kenangan masa kecil di desa itu tidak terlalu indah. Warga sering membicarakan hal-hal aneh yang terjadi di sekitar hutan belakang desa. Banyak yang percaya ada kekuatan goib yang tinggal di sana. Di dekat warung kecil, seorang pria tua sedang duduk sambil menyeruput kopi. Ketika melihat Raka, matanya menyipit seolah mencoba mengenari wajah yang lama tidak muncul. "Kamu Raka, anaknya Pak Darno?" tanya pria itu. Raka mengangguk sopan. "Iya Pak, saya baru sampai." Pria tua itu terdiam beberapa detik sebelum menghela napas pelan. "Turut berduka, ayahmu perginya tiba-tiba." Raka menunduk. "Terima kasih Pak. Sebenarnya apa yang terjadi?" Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya melirik ke arah hutan yang terlihat gelap dari kejauhan. "Tidak semua hal di desa ini mudah dijelaskan," katanya pelan. "Sebaiknya kamu hati-hati." Kalimat itu membuat Raka sedikit bingung. Hati-hati dengan apa? Namun pria tersebut hanya tersenyum tipis lalu kembali menatap cangkir kopinya. Akhirnya, Raka melanjutkan perjalanan menuju rumah lama keluarganya yang berada di pinggir desa. Rumah kayu itu tampak sepi. Cat dinding mulai pudar, halaman dipenuhi rumput liar yang tumbuh tinggi. Ia mendorong pintu yang berderit pelan. Bagian dalam rumah terasa dingin dan sunyi. Perabotan masih berada di tempat yang sama seperti saat ia kecil dulu. Sebuah foto lama tergantung di dinding, memperlihatkan dirinya bersama ayahnya ketika masih anak-anak. Raka menatap foto itu beberapa saat. "Ayah, sebenarnya apa yang terjadi?" bisiknya. Ia berjalan menuju kamar ayahnya. Pintu kamar terbuka sedikit. Di dalam, ruangan terlihat cukup rapi, seolah tidak ada tanda-tanda seseorang meninggal mendadak. Namun, sesuatu langsung menarik perhatian Raka. Di sudut kamar terdapat peti kuan tua yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Raka mendekat perlahan lalu membuka penutupnya. Matanya langsung membesar. Di dalam peti itu terdapat beberapa kantong kain berisi emas batangan kecil yang tersusun rapi. Jumlahnya tidak sedikit, bahkan jika dijual, nilainya pasti sangat besar. "Ini dari mana?" gumamnya terkejut. Raka tahu benar kehidupan ayahnya selama ini. Mereka tidak pernah kaya. Bahkan dulu mereka sering kesulitan membeli kebutuhan sehari-hari. Dengan tangan sedikit bergemetar, ia mengangkat salah satu emas itu. Benda tersebut terasa berat dan asli. "Tidak mungkin," katanya pelan. Di dasar peti, Raka menemukan sebuah buku catatan tua. Sampulnya sudah kusam, seolah sering dibuka bertahun-tahun lamanya. Ia membuka halaman pertama. Tulisan tangan ayahnya terlihat jelas. Raka membaca beberapa kalimat yang membuat dadanya terasa tidak nyaman. "Jika Raka membaca ini suatu hari nanti, berarti aku sudah tidak ada. Semua kekayaan ini bukan datang dari kerja keras. Aku mendapatkannya dari perjanjian yang seharusnya tidak pernah kulakukan." Raka mengerutkan kening. "Perjanjian?" Ia membalik halaman berikutnya. Tulisan di sana semakin aneh. Ada makhluk yang tinggal di hutan belakang desa. Ia memberi kekayaan tanpa batas, tetapi selalu meminta balasan. Orang-orang menyebutnya siluman ular. Raka menutup buku itu dengan cepat. "Ah,
Ini pasti hanya cerita lama, katanya mencoba menenangkan diri. Namun saat ia berdiri dari lantai, tiba-tiba terdengar suara aneh dari luar rumah. Sss, suara desisan panjang. Raka menoleh ke arah jendela yang sedikit terbuka. Angin malam masuk perlahan, membuat tirai bergerak pelan. Ia mencoba mengabaikan suara itu. Mungkin hanya ular biasa dari kebun. Namun beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Sss. Raka berjalan perlahan menuju jendela. Di luar halaman terlihat gelap, hanya cahaya bulan yang menerangi sebagian tanah. Lalu sesuatu bergerak di dekat sumur tua di belakang rumah. Bayangan panjang melintas pelan di tanah. Raka menahan napas. Ia memicingkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Tiba-tiba, bayangan itu berhenti. Dari jarak beberapa meter, 2 titik merah kecil terlihat menyala dalam kegelapan, seperti mata yang sedang menatap lurus ke arahnya. Tubuh Raka langsung merinding. "Apa itu?" bisiknya. Mata merah itu tidak bergerak, hanya menatap dari dekat sumur tua yang sudah lama tidak digunakan. Angin malam kembali berhembus. Daun-daun pohon bergoyang pelan. Ketika Raka berkedip sebentar, bayangan itu tiba-tiba menghilang. Halaman kembali kosong. Raka berdiri kaku beberapa saat sebelum menutup jendela dengan cepat. Jantungnya berdetak lebih keras dari biasanya. Ia menoleh ke arah buku catatan ayahnya yang masih terbuka di lantai. Tulisan di halaman terakhir terlihat jelas. "Jika kau mulai mendengar desisan dari sekitar rumah, berarti ia sudah tahu kau kembali." Raka menelan ludah. Di luar rumah, dari arah sumur tua, suara desisan kembali terdengar. Malam di desa terasa jauh lebih sunyi dibanding kota. Setelah menutup jendela, Raka masih berdiri di tengah kamar ayahnya dengan perasaan tidak tenang. Suara desisan yang tadi ia dengar terus terngiang di kepalanya. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin cuma ular dari kebun, gumamnya, berusaha menenangkan diri. Namun bayangan mata merah yang tadi ia lihat sulit dilupakan. Raka menutup peti kayu berisi emas, lalu menyimpan kembali buku catatan ayahnya. Ia keluar dari kamar dan duduk di ruang depan. Lampu rumah hanya satu, cahayanya redup dan membuat bayangan benda terlihat panjang di dinding. Angin malam masuk dari celah papan rumah. Suasana terasa dingin. Beberapa menit berlalu tanpa suara apapun. Raka mulai merasa sedikit lebih tenang. Mungkin aku cuma terlalu lelah, katanya pelan. Tiba-tiba, suara desisan terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Raka langsung menoleh ke arah belakang rumah. Suara itu datang dari arah sumur tua yang tadi ia lihat dari jendela. Ia berdiri perlahan. Rasa penasaran mulai mengalahkan rasa takut. "Apa benar ada ular di sana?" bisiknya. Raka mengambil senter dari tasnya lalu berjalan menuju pintu belakang. Pintu kayu itu terasa dingin ketika disentuh. Saat dibuka, udara malam langsung menyambut dengan bau tanah lembab. Halaman belakang terlihat sepi. Rumput tumbuh tinggi di beberapa tempat. Pohon pisang berdiri diam diterpa angin pelan. Di tengah halaman, sumur tua dengan dinding batu tampak gelap seperti lubang tanpa dasar. Raka menyorotkan senter ke tanah sambil berjalan perlahan mendekat. Setiap langkah terasa hati-hati. Kalau memang ada ular, seharusnya terlihat, katanya dalam hati. Namun semakin dekat dengan sumur, udara terasa semakin dingin. Raka berhenti sekitar 2 meter dari bibir sumur. Lampu senter diarahkan ke dalam. Lubang itu terlihat sangat gelap. Air di dasar tidak terlihat sama sekali. Sudah lama tidak dipakai, gumamnya. Tiba-tiba, desisan terdengar tepat dari dalam sumur. Raka langsung menegang. Ia menyorotkan cahaya lebih dalam. Namun yang terlihat hanya dinding batu yang lembab. Tidak ada apa-apun. "Siapa di sana?" teriaknya spontan. Tentu saja tidak ada jawaban. Raka merasa sedikit bodoh setelah bertanya seperti itu. "Tenang, ini cuma hewan,"
katanya lagi mencoba menenangkan diri. Saat hendak mundur, tiba-tiba terdengar suara langkah dari belakang. "Raka!" Suara itu membuatnya terkejut. Ia menoleh cepat. Seorang pria paruh baya berdiri di dekat pagar bambu. Wajahnya terlihat serius di bawah cahaya bulan. "Pak Lurah," kata Raka, mengenali orang itu. Pria itu berjalan mendekat dengan langkah cepat. "Kamu ngapain di sini malam-malam?" tanyanya dengan nada khawatir. Raka menunjuk ke arah sumur. "Tadi saya dengar suara aneh dari dalam sana." Pak Lurah langsung menatap sumur itu beberapa detik. Ekspresinya berubah tegang. "Kamu buka penutupnya?" Raka mengelengkan. "Tidak, memangnya kenapa?" Pak Lurah menghela napas panjang. "Sumur itu seharusnya kamu tidak dekati." Raka mengernyit. "Kenapa? Bukankah itu cuma sumur lama?" Pria itu menatap Raka dengan pandangan yang sulit dijelaskan. "Dulu ayahmu selalu menutup sumur itu setiap malam." "Menutup? Untuk apa?" Pak Lurah tidak langsung menjawab. Ia malah melangkah mendekati sumur lalu melihat ke dalamnya sebentar. Kemudian ia berkata pelan, "Sejak beberapa tahun lalu, tidak ada yang berani menyentuh tempat ini." Raka semakin bingung. Kenapa semua orang bersikap aneh soal sumur ini? Pak Lurah menatapnya lagi. "Kamu belum membaca semua catatan ayahmu?" Raka terdiam. Ia memang baru membaca sedikit. Pak Lurah menggelengkan pelan. "Kalau begitu lebih baik kamu tidak tahu terlalu cepat." Jawaban itu justru membuat rasa penasaran Raka semakin besar. "Tolong jelaskan, Pak, apa hubungannya sumur ini dengan ayah saya?" Angin malam tiba-tiba berhembus lebih kencang. Daun pohon bergesekan menimbulkan suara berisik. Pak Lurah menunduk sebentar sebelum berkata pelan, "Sejak beberapa tahun lalu, ayahmu tiba-tiba menjadi sangat kaya." Raka mengangguk. "Saya baru sadar setelah melihat peti emas di rumah." Pak Lurah menatap sumur tua itu lagi. Sejak saat itu, banyak orang mulai mendengar suara aneh dari tempat ini. Raka menelan ludah. "Maksud Bapak?" Pria itu menjawab dengan suara rendah. "Desisan." Tubuh Raka langsung merinding. Persis seperti yang kamu dengar tadi malam. Beberapa detik mereka berdua terdiam. Tiba-tiba, dari dalam sumur terdengar suara air bergerak pelan. Blup. Raka langsung menyorotkan senter ke dalam lagi. Namun tetap tidak terlihat apa-apa. Pak Lurah segera menarik lengan Raka. "Kita masuk rumah saja." "Tapi sekarang," nada suaranya tegas. Mereka berdua berjalan cepat kembali ke dalam rumah. Pintu belakang segera ditutup rapat. Raka masih terlihat bingung. "Pak, sebenarnya apa yang tinggal di dalam sumur itu?" Pak Lurah tidak menjawab. Ia hanya menatap jendela belakang dengan wajah cemas. Beberapa detik kemudian, dari luar terdengar suara gesekan di tanah. Seperti sesuatu yang panjang sedang bergerak melewati rumput. Sss. Raka menahan napas. Suara itu berhenti tepat di dekat dinding rumah. Pak Lurah berbisik pelan, "Jangan buka jendela." "Kenapa?" Pria itu menatap Raka dengan wajah pucat. "Karena kalau kamu melihatnya." Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan kalimatnya. "Itu berarti makhluk itu juga sudah melihatmu." Di luar rumah, suara desisan kembali terdengar. Lebih panjang, lebih dekat. Sss. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Awan tebal menutup bulan, membuat jalan tanah menuju hutan terlihat seperti lorong gelap tanpa ujung. Arman berjalan pelan sambil menggenggam senter kecil. Langkahnya ragu, namun pikirannya dipenuhi bayangan uang dan kehidupan yang lebih baik. Ucapan lelaki tua yang ditemuinya 2 hari lalu terus teringat. "Kalau benar ingin kaya, datanglah ke hutan belakang desa saat tengah malam," kata orang itu dengan suara berat. Arman sebenarnya takut, tetapi hutang yang menumpuk membuat pikirannya kalut. Angin malam berhembus pelan. Pepohonan tinggi bergoyang seperti makhluk yang sedang berbisik. Ketika ia sampai di tengah hutan,
Cahaya redup terlihat dari kejauhan. Beberapa lilin menyala di tanah membentuk lingkaran aneh. Di tengahnya ada sesajen, kepala ayam hitam, kemenyan yang mengepul, serta mangkuk tanah berisi cairan merah. Arman berhenti. Seorang lelaki tua berdiri di dekat lingkaran itu. Wajahnya pucat, rambut panjang terurai. "Jadi kau datang juga," ucapnya pelan. Arman menelan ludah. "Iya, aku datang." "Masih ingin kekayaan?" Arman mengangguk cepat. "Aku tidak punya pilihan lain." Lelaki tua itu tersenyum tipis, senyum yang membuat bulu kudut berdiri. "Tidak ada yang gratis di dunia ini." Arman menghela nafas. "Apa yang harus aku lakukan?" Lelaki tua itu menunjuk lingkaran lilin. "Masuk pesana." Arman melangkah perlahan hingga berdiri tepat di tengah sesajen. Aroma kemenyan semakin pekat membuat kepalanya sedikit pusing. Lelaki tua itu mulai berkomat-kamit membaca mantra dengan bahasa yang tidak Arman pahami. Suaranya rendah, kadang seperti desisan. Tiba-tiba tanah di depan Arman bergerak. Awalnya hanya getaran kecil, namun perlahan tanah retak. Dari dalam kegelapan muncul sesuatu yang membuat Arman membeku. Seekor ular besar merayap keluar. Tubuhnya hitam mengkilap, sisiknya memantulkan cahaya lilin. Ukurannya jauh lebih besar dari ular biasa. Matanya merah menyala. Arman mundur satu langkah. Apa itu?" bisiknya gemetar. Lelaki tua itu tidak terlihat terkejut. Itulah penjaga kekayaan. Ular raksasa itu mengangkat kepala tinggi. Lidahnya menjulur pelan seolah mencium udara. Arman merasa seluruh tubuhnya kaku. Aku tidak tahu kalau harus berhadapan dengan makhluk seperti itu. Lelaki tua itu menatapnya tajam. Sudah terlambat untuk mundur. Ular raksasa itu bergerak mendekat. Sisiknya bergesekan dengan tanah, menimbulkan suara kasar yang membuat Arman merinding. Ketika kepala ular itu berada tepat di depannya, tiba-tiba makhluk itu berbicara. Suaranya berat, seperti gema dari dalam tanah. "Manusia, kau ingin kekayaan?" Arman hampir tidak percaya apa yang dia dengarnya. Ular itu berbicara. Aku hanya ingin hidup lebih baik," jawabnya dengan suara bergetar. "Setiap keinginan memiliki harga." Arman menatap makhluk itu dengan nafas tidak beraturan. "Apa yang harus aku bayar?" Ular itu mendesis pelan. "Kau akan mendapatkan emas, usaha yang berhasil, serta rezeki yang tidak habis." Arman menelan ludah. "Tapi," ular itu mendekatkan wajahnya. "Sebagai gantinya, kau harus memberi makan kami." Arman bingung. Makan? Setiap tahun. Suasana hutan tiba-tiba terasa semakin dingin. Makanan apa? Beberapa detik berlalu tanpa jawaban. Kemudian makhluk itu membuka mulutnya lebar, taringnya panjang dan tajam. Darah manusia. Arman langsung mundur. "Aku tidak bisa melakukan itu." Lelaki tua itu tertawa pelan. "Tidak perlu membunuh." Arman menatapnya bingung. Lalu, ular itu kembali berbicara. "Cukup seseorang dari keluargamu." Dunia Arman seperti berhenti. "Keluarga?" "Iya." Ular itu melingkarkan tubuhnya di tanah. "Setiap tahun, 1 nyawa." Arman menggelengkan kuat. "Tidak, aku tidak akan mengorbankan keluargaku." Lelaki tua itu menatapnya dengan mata tajam. "Kau pikir kekayaan besar datang tanpa harga?" Arman terdiam, nafasnya berat. Dalam pikirannya muncul wajah istrinya, anaknya, dan kehidupan miskin yang selama ini ia jalani. Hujan rintik mulai turun. Ular itu menunggu dengan sabar. "Pilih sekarang," desisnya. Arman menutup mata beberapa detik. Ketika ia membukanya kembali, wajahnya berubah. Aku setuju."
Lelaki tua itu tersenyum puas. Namun, sebelum ritual selesai, ular itu mendekatkan wajahnya sekali lagi. Ada satu hal yang harus kau ingat. Apa? Suara makhluk itu menjadi lebih dalam. Jika kau melanggar perjanjian, bukan hanya keluargamu yang akan mati. Arman menelan ludah. Lalu siapa? Ular itu menatapnya tajam. Seluruh keturunanmu. Petir menyambar langit. Dan pada saat itulah, Arman menyadari ia baru saja membuat kesepakatan dengan sesuatu yang tidak seharusnya disentuh manusia. Pagi datang dengan kabut tipis yang menyelimuti desa. Cahaya matahari masih tertutup awan ketika Raka duduk di ruang depan sambil memegang buku catatan peninggalan ayahnya. Malam sebelumnya hampir tidak memberinya waktu tidur. Suara desisan dari arah sumur terus muncul hingga menjelang subuh. Sekarang, suasana terasa lebih tenang, tetapi pikiran Raka justru semakin gelisah. Ia membuka kembali halaman-halaman buku itu dengan hati-hati. Tulisan tangan ayahnya terlihat semakin tidak rapi di bagian akhir, seolah ditulis dengan perasaan takut. Raka membaca pelan. Jika suatu hari kau ingin menghentikan semuanya, datanglah ke hutan di belakang desa saat bulan setengah. Di sana ada batu tua berbentuk kepala ular. Tempat itu adalah awal dari perjanjian yang pernah kulakukan. Raka menutup buku itu sebentar. Hutan lagi, gumamnya. Sejak kecil ia sudah sering mendengar cerita aneh tentang tempat tersebut. Banyak orang desa percaya bahwa hutan itu menyimpan sesuatu yang tidak terlihat oleh manusia biasa. Namun sekarang, rasa penasaran lebih besar daripada ketakutan. Jika benar ayahnya membuat perjanjian dengan makhluk gaib, Raka ingin mengetahui semuanya. Ia berdiri lalu mengambil jaket tipis. Langit masih agak mendung ketika ia keluar rumah. Jalan desa tampak sepi. Hanya suara ayam dan angin pagi yang terdengar pelan. Di ujung jalan, Pak Lurah terlihat sedang menyapu halaman rumahnya. Ketika melihat Raka berjalan menuju arah hutan, pria itu langsung menghentikan gerakannya. "Kamu mau kemana?" tanyanya. Raka berhenti sebentar. "Saya ingin melihat sesuatu di hutan." Pak Lurah mengernyit. "Jangan bilang kamu membaca catatan ayahmu." Raka mengangguk. "Saya harus tahu apa yang sebenarnya terjadi." Pria itu berjalan mendekat dengan wajah khawatir. "Hutan itu bukan tempat biasa. Saya hanya ingin memastikan." Pak Lurah menatapnya beberapa detik. "Ayahmu dulu juga berkata seperti itu." Kalimat itu membuat Raka terdiam, namun ia tetap melanjutkan langkah. Beberapa menit kemudian, ia sudah berada di batas desa. Pohon-pohon besar mulai terlihat rapat. Jalan tanah berubah menjadi jalur sempit yang jarang dilewati orang. Udara di dalam hutan terasa lebih dingin. Cahaya matahari sulit menembus daun-daun lebat di atas. Raka berjalan pelan sambil memegang buku catatan sebagai petunjuk. Di salah satu halaman, terdapat gambar kasar yang menunjukkan lokasi batu berbentuk kepala ular. Ia terus masuk lebih dalam. Semakin jauh dari desa, suasana semakin sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga. Hanya langkah kakinya yang terdengar di atas tanah lembab. Beberapa saat kemudian, Raka melihat sesuatu di antara pepohonan. Sebuah batu besar berdiri sendirian di tengah tanah kosong. Bentuknya tidak biasa. Bagian depannya menonjol seperti kepala ular yang sedang membuka mulut. Raka berhenti beberapa langkah dari sana. "Ini pasti tempatnya," katanya pelan. Ia mendekat perlahan. Permukaan batu terlihat sangat tua. Lumut menempel hampir di seluruh bagian, namun bentuk ukiran kepala ular masih terlihat jelas. Di depan batu itu, terdapat tanah datar seperti bekas tempat seseorang pernah melakukan sesuatu. Raka menatap sekeliling. "Hanya batu biasa," gumamnya. Namun tiba-tiba, angin berhembus cukup kencang. Daun-daun pohon bergoyang bersamaan. Suasana hutan mendadak terasa berbeda. Raka merasakan sesuatu yang aneh, seperti ada yang sedang memperhatikannya. Ia menelan ludah lalu berkata pelan, "Jika memang ada yang tinggal di sini, aku ingin bicara." Tidak ada jawaban. Beberapa detik berlalu, Raka mulai merasa bodoh karena berbicara sendirian. Namun tepat ketika ia hendak berbalik pergi, "Sssss," suara desisan panjang terdengar dari belakang batu. Tubuh Raka langsung kaku. Ia menoleh perlahan. Dari balik batu besar itu muncul sesuatu yang membuat napasnya tertahan. Seekor ular sangat besar perlahan melingkar keluar dari bayangan.
Tubuhnya tebal seperti batang pohon, sisiknya berwarna gelap dengan pantulan kehijauan. Yang paling mengerikan adalah matanya. Dua mata merah menyala menatap langsung ke arah Raka. Jarak mereka hanya beberapa meter. Raka mundur satu langkah tanpa sadar. Ini tidak mungkin. Ular itu tidak menyerang. Makhluk itu hanya menatap sambil mengangkat kepalanya perlahan. Kemudian sesuatu yang lebih aneh terjadi. Suara terdengar di kepala Raka, bukan melalui telinga. Suara berat, dalam, dan dingin. "Kau akhirnya datang, anak Darno." Raka langsung terkejut. "Siapa kamu?" Ular itu menggerakkan lidahnya perlahan. "Ayahmu pernah berdiri di tempat yang sama." Raka menatap makhluk itu dengan wajah pucat. "Kau yang memberi emas itu?" Makhluk itu tidak menjawab langsung. Sebaliknya, ia berkata dengan nada tenang, "Ayahmu membuat perjanjian denganku." Raka menggenggam tangannya erat. "Perjanjian apa?" Ular itu menundukkan kepala sedikit mendekati wajah Raka. "Pesugihan." Angin di sekitar batu tiba-tiba berputar pelan. Daun kering berhamburan di tanah. Makhluk itu melanjutkan kalimatnya. "Aku memberi kekayaan tanpa batas." Raka menatap tajam. Sebagai balasan, ular itu membuka mulutnya sedikit, memperlihatkan taring panjang. Selalu ada harga yang harus dibayar. Raka merasakan jantungnya berdetak semakin cepat. Ayahku, apa yang dia berikan? Beberapa detik hutan kembali sunyi. Kemudian makhluk itu menjawab dengan suara yang membuat darah Raka terasa dingin. "Sekarang, giliran yang kamu melanjutkan." Angin hutan berhembus pelan melewati pepohonan tinggi. Daun-daun kering bergerak di tanah, menciptakan suara gesekan yang membuat suasana terasa semakin mencekam. Raka berdiri kaku di depan batu berbentuk kepala ular, sementara makhluk besar di hadapannya terus menatap tanpa berkedip. Mata merah itu terlihat seperti bara api di tengah bayangan hutan. Jarak mereka tidak sampai 3 meter. Raka menelan ludah dengan susah payah. "Melanjutkan?" tanyanya pelan. Ular raksasa itu mengangkat kepalanya lebih tinggi. Tubuhnya yang panjang melingkar di sekitar batu tua seperti penjaga tempat keramat. "Ayahmu sudah memulai perjanjian ini." Suara berat itu kembali terdengar di dalam kepala Raka. Ketika ia mati, ikatan itu berpindah pada darah berikutnya. Raka langsung menggeleng. "Aku tidak pernah setuju dengan hal seperti itu." Makhluk tersebut tidak menunjukkan reaksi marah. Ia hanya memandang Raka dengan tatapan dingin. "Perjanjian tidak membutuhkan persetujuan darimu." Kalimat itu membuat dada Raka terasa sesak. "Lalu kenapa ayahku mati?" Ular itu menjulurkan lidahnya perlahan, seolah mencium udara. "Karena waktunya telah habis." Raka mengepalkan tangannya. "Maksudmu, dia dibunuh?" Beberapa detik hutan kembali sunyi sebelum makhluk itu menjawab. "Tidak ada yang dibunuh. Itu adalah harga." Kata harga terdengar sangat jelas di kepala Raka. Ia mengingat peti emas yang tersimpan di rumah. Jumlahnya sangat banyak, cukup untuk membuat seseorang hidup mewah seumur hidup. Namun sekarang Raka mulai mengerti bahwa kekayaan itu tidak datang tanpa alasan. "Jika aku menolak?" tanya Raka. Ular besar itu perlahan mendekat beberapa sentimeter. Gerakannya sangat halus, tetapi terasa mengancam. "Menolak berarti menghancurkan keseimbangan." "Apa maksudmu?" Suara makhluk itu berubah sedikit lebih dalam. "Setiap emas yang diberikan harus dibayar." Raka mulai merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. "Dibayar dengan apa?" Ular itu tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia menoleh sedikit ke arah desa yang tidak terlihat dari dalam hutan. "Kehidupan." Tubuh Raka langsung menegang. "Tidak mungkin." Namun makhluk itu tetap tenang. "Ayahmu sudah memahami aturan ini." Raka menggeleng kuat. "Tidak, ayahku bukan orang seperti itu." Ular tersebut tiba-tiba berhenti bergerak, matanya menatap lebih tajam. Pada awalnya ia juga berkata sama. Angin kembali berhembus di antara pepohonan. Makhluk itu melanjutkan dengan suara rendah.
Kemiskinan membuat manusia melakukan banyak hal. Kalimat itu membuat Raka terdiam. Ia ingat masa kecilnya. Saat itu mereka sering kekurangan makanan. Ayahnya bekerja keras setiap hari, tetapi tetap sulit memenuhi kebutuhan hidup. Mungkin suatu saat ayahnya memang pernah putus asa. Raka menatap tanah beberapa detik sebelum bertanya lagi. Jika aku melanjutkan perjanjian ini, apa yang harus kuberikan? Ular raksasa itu kembali menjulurkan lidahnya. Setiap kekayaan membutuhkan pengorbanan. Pengorbanan apa? Ular itu mendekat sedikit lagi hingga wajahnya hampir sejajar dengan Raka. Setiap beberapa tahun, satu kehidupan dari keluargamu. Dunia Raka seperti berhenti sejenak. Apa? Suara itu hampir tidak keluar dari mulutnya. Makhluk itu tetap menatap tanpa emosi. Itu adalah aturan sejak awal. Raka mundur satu langkah dengan nafas berat. Berarti ayahku telah memberikan bagiannya. Raka merasa tubuhnya semakin dingin. Aku tidak punya keluarga lain, katanya pelan. Suatu hari nanti kau akan punya. Jawaban itu membuat kemarahan mulai muncul di wajah Raka. Tidak, aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Suasana hutan mendadak sunyi. Burung yang tadi sempat terdengar langsung menghilang. Ular raksasa itu mengangkat kepalanya lebih tinggi. Ayahmu dulu juga mencoba menolak. Raka menatap tajam. Lalu, apa yang terjadi? Makhluk itu menoleh perlahan ke arah desa lagi. Beberapa orang di sekitarnya mulai mati secara aneh. Kalimat itu seperti petir di kepala Raka. Ia langsung teringat cerita warga tentang kecelakaan misterius beberapa tahun terakhir. Jadi, semua itu karena perjanjian ini. Makhluk itu tidak membantah. Jika keseimbangan rusak, kehidupan lain akan menggantikan. Raka merasakan nafasnya semakin cepat. Kau memaksa manusia melakukan ini? Ular itu kembali menatapnya dengan mata merah menyala. Tidak ada yang dipaksa. Lalu, kalian yang datang meminta kekayaan. Raka terdiam. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Kemudian makhluk itu berbicara lagi dengan nada lebih pelan. Aku hanya menagih janji. Angin tiba-tiba berputar di sekitar batu besar. Daun-daun kering beterbangan. Makhluk itu perlahan mundur kembali ke dekat batu. Sebelum bulan purnama berikutnya, kau harus memilih. Memilih apa? Ular itu berhenti bergerak. Melanjutkan pesugihan atau menghilangkan semuanya. Raka menatapnya dengan bingung. Jika aku menghentikannya, makhluk itu menjawab tanpa ragu, maka semua kekayaan akan hilang. Itu tidak masalah. Namun makhluk itu menambahkan satu kalimat lagi, dan sesuatu dari tubuhmu akan menjadi gantinya. Raka langsung menegang. Apa maksudmu? Ular raksasa itu membuka mulutnya sedikit, memperlihatkan taring panjang yang berkilat. Setiap perjanjian harus ditutup dengan darah. Setelah mengatakan itu, tubuh besar makhluk itu perlahan bergerak mundur ke balik batu. Dalam beberapa detik, sosoknya hilang ke dalam bayangan hutan. Raka berdiri sendirian di tempat itu. Hutan kembali sunyi seperti sebelumnya. Namun saat ia hendak berbalik pergi, sesuatu terasa aneh di tangannya. Ia melihat telapak tangannya sendiri. Kulit di bagian pergelangan tampak berbeda. Ada garis tipis berwarna gelap yang memanjang seperti pola sisik. Raka menatapnya dengan nafas tertahan. Apa ini? Bisiknya pelan. Sore hari di desa terasa berbeda dari biasanya. Langit terlihat lebih gelap, walaupun matahari belum sepenuhnya tenggelam. Angin berhembus pelan melewati pepohonan dan membuat daun-daun kering bergerak di tanah. Raka duduk di teras rumah sambil memandang jalan desa yang mulai sepi. Pikiran tentang kata-kata Pak Lurah masih terus teringat. Manusia yang terikat pesugihan itu akan berubah. Ia kembali melihat pergelangan tangannya. Tanda sisik yang kemarin hanya satu garis, kini mulai menyebar sedikit ke arah lengan. Warnanya semakin jelas, seperti pola kulit ular kecil yang muncul dari bawah kulit. Raka memusapnya perlahan.
Kenapa ini terus bertambah? Bisiknya. Tiba-tiba, suara gaduh terdengar dari arah ujung desa. Beberapa orang terlihat berlari menuju kandang ternak milik salah satu warga. Raka berdiri. "Ada apa?" katanya pelan. Ia berjalan mendekat bersama beberapa orang lain yang penasaran. Di dekat kandang kambing, beberapa warga berkumpul dengan wajah tegang. Seekor kambing tergeletak di tanah. Tubuhnya kaku. Namun yang membuat semua orang merinding adalah bekas luka di leher hewan itu. 2 lubang kecil seperti bekas taring terlihat jelas. Seorang pria bernama Joko menggeleng pelan. "Ini bukan digigit anjing," katanya. Seorang ibu yang berdiri di belakangnya berbisik dengan suara takut. "Seperti gigitan ular." Raka yang berdiri beberapa meter dari sana langsung merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Pak Lurah datang tergesa-gesa dari arah jalan. "Apa yang terjadi?" Joko menunjuk kambing itu. "Ditemukan mati pagi tadi." Pak Lurah menunduk memeriksa luka di leher hewan tersebut. Wajahnya langsung berubah serius. Beberapa warga mulai saling berbisik. Sejak anak Darno pulang, kejadian aneh mulai muncul lagi. Kalimat itu terdengar cukup jelas di telinga Raka. Ia menoleh ke arah orang-orang yang mulai memandangnya dengan tatapan curiga. Seorang pria tua bahkan berkata dengan nada pelan namun tajam, "Dulu, sebelum Darno kaya mendadak, desa ini tidak pernah mengalami hal seperti ini." Raka merasa suasana di sekitarnya berubah. Beberapa orang mundur sedikit darinya. "Apa maksud kalian?" tanya Raka. Namun tidak ada yang langsung menjawab. Pak Lurah berdiri lalu mencoba menenangkan warga. "Jangan langsung menuduh siapapun." Namun bisikan tetap terdengar di antara kerumunan. "Makhluk itu pasti sudah kembali. Pesugihan ular itu belum selesai." Raka mengepalkan tangannya. "Aku tidak melakukan apapun." Namun sebagian warga terlihat tidak percaya. Seorang pemuda berkata dengan nada tegang, "Kalau bukan karena kamu, kenapa kejadian seperti ini muncul lagi?" Suasana menjadi semakin panas. Pak Lurah mengangkat tangannya. "Cukup, pulang ke rumah masing-masing." Beberapa orang akhirnya bubar, tetapi tatapan mereka kepada Raka masih penuh kecurigaan. Raka berjalan kembali menuju rumah dengan perasaan kacau. Langit mulai gelap, lampu rumah warga satu persatu dinyalakan. Saat sampai di halaman, Raka tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh di punggungnya. Seperti ada sensasi dingin yang bergerak perlahan. Ia masuk ke dalam rumah, lalu berdiri di depan cermin tua di ruang tamu. Perlahan, ia membuka kancing baju bagian atas. Ketika melihat bayangan di cermin, nafasnya langsung tertahan. Di bagian belakang leher hingga bahu, pola sisi kecil mulai muncul. Tidak banyak, namun cukup jelas terlihat. "Apa ini?" bisiknya dengan suara gemetar. Ia mencoba menyentuh bagian itu. Kulitnya terasa lebih keras dibanding biasanya. Raka menutup bajunya kembali dengan cepat. Ketakutan mulai muncul. Jika perubahan ini terus terjadi, mungkin kata-kata Pak Lurah benar. Ia bisa berubah menjadi sesuatu yang bukan manusia lagi. Malam semakin larut. Raka mencoba tidur, tetapi pikirannya tidak bisa tenang. Angin malam kembali berhembus dari arah halaman belakang. Tiba-tiba, suara desisan terdengar lagi. Raka langsung membuka mata. Suara itu datang dari arah sumur tua di belakang rumah. Ia bangkit perlahan dari tempat tidur. Langkahnya menuju jendela terasa ragu. Namun rasa penasarannya membuatnya tetap mendekat. Raka membuka sedikit tirai jendela. Cahaya bulan menerangi halaman. Di dekat sumur tua, sesuatu terlihat bergerak. Seekor ular besar melingkar di tanah. Namun yang membuat Raka terkejut bukan ukuran makhluk itu, melainkan sesuatu yang lebih aneh. Di sekitar ular tersebut, beberapa ular kecil muncul dari rumput dan bergerak mengikuti arah tubuhnya. Seolah mereka sedang mengelilingi pemimpin mereka. Raka menahan nafas. Makhluk besar itu perlahan mengangkat kepalanya. Mata merahnya kembali menyala dalam gelap. Seolah merasakan tatapan Raka. Kepala ular itu langsung menghadap ke jendela. Jarak mereka cukup jauh, tetapi Raka merasa seperti sedang ditatap langsung. Lalu suara berat kembali terdengar di dalam kepala Raka. "Kau mulai berubah." Raka mundur satu langkah dari jendela. "Apa yang kau inginkan dariku?" bisiknya pelan. Desisan panjang terdengar dari luar. Makhluk itu tidak bergerak mendekat, namun suaranya kembali muncul di pikiran Raka. "Waktumu hampir habis." Raka menelan ludah. "Maksudmu apa?" Jawaban makhluk itu membuat tubuhnya terasa dingin. "Ketika bulan purnama tiba, perubahanmu akan selesai." Raka menatap bayangan ular besar itu dengan wajah pucat.
Perubahan apa? Beberapa detik halaman kembali sunyi. Kemudian suara itu berkata dengan tenang, "Kau akan menjadi bagian dari kami." Sore hari di desa terasa berbeda dari biasanya. Langit terlihat lebih gelap, walaupun matahari belum sepenuhnya tenggelam. Angin berhembus pelan melewati pepohonan dan membuat daun-daun kering bergerak di tanah. Raka duduk di teras rumah sambil memandang jalan desa yang mulai sepi. Pikiran tentang kata-kata Pak Lurah masih terus teringat. Manusia yang terikat pesugihan itu akan berubah. Ia kembali melihat pergelangan tangannya. Tanda sisik yang kemarin hanya satu garis, kini mulai menyebar sedikit ke arah lengan. Warnanya semakin jelas seperti pola kulit ular kecil yang muncul dari bawah kulit. Raka memusapnya perlahan. "Kenapa ini terus bertambah?" bisiknya. Tiba-tiba, suara gaduh terdengar dari arah ujung desa. Beberapa orang terlihat berlari menuju kandang ternak milik salah satu warga. Raka berdiri. "Ada apa?" katanya pelan. Ia berjalan mendekat bersama beberapa orang lain yang penasaran. Di dekat kandang kambing, beberapa warga berkumpul dengan wajah tegang. Seekor kambing tergeletak di tanah. Tubuhnya kaku. Namun yang membuat semua orang merinding adalah bekas luka di leher hewan itu. 2 lubang kecil seperti bekas taring terlihat jelas. Seorang pria bernama Joko menggeleng pelan. "Ini bukan digigit anjing," katanya. Seorang ibu yang berdiri di belakangnya berbisik dengan suara takut. "Seperti gigitan ular." Raka yang berdiri beberapa meter dari sana langsung merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Pak Lurah datang tergesa-gesa dari arah jalan. "Apa yang terjadi?" Joko menunjuk kambing itu. "Ditemukan mati pagi tadi." Pak Lurah menunduk memeriksa luka di leher hewan tersebut. Wajahnya langsung berubah serius. Beberapa warga mulai saling berbisik. Sejak anak Darno pulang, kejadian aneh mulai muncul lagi. Kalimat itu terdengar cukup jelas di telinga Raka. Ia menoleh ke arah orang-orang yang mulai memandangnya dengan tatapan curiga. Seorang pria tua bahkan berkata dengan nada pelan namun tajam, "Dulu, sebelum Darno kaya mendadak, desa ini tidak pernah mengalami hal seperti ini." Raka merasa suasana di sekitarnya berubah. Beberapa orang mundur sedikit darinya. "Apa maksud kalian?" tanya Raka. Namun tidak ada yang langsung menjawab. Pak Lurah berdiri lalu mencoba menenangkan warga. "Jangan langsung menuduh siapapun." Namun bisikan tetap terdengar di antara kerumunan. "Makhluk itu pasti sudah kembali. Pesugihan ular itu belum selesai." Raka mengepalkan tangannya. "Aku tidak melakukan apapun." Namun sebagian warga terlihat tidak percaya. Seorang pemuda berkata dengan nada tegang, "Kalau bukan karena kamu, kenapa kejadian seperti ini muncul lagi?" Suasana menjadi semakin panas. Pak Lurah mengangkat tangannya. "Cukup, pulang ke rumah masing-masing." Beberapa orang akhirnya bubar, tetapi tatapan mereka kepada Raka masih penuh kecurigaan. Raka berjalan kembali menuju rumah dengan perasaan kacau. Langit mulai gelap, lampu rumah warga satu persatu dinyalakan. Saat sampai di halaman, Raka tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh di punggungnya. Seperti ada sensasi dingin yang bergerak perlahan. Ia masuk ke dalam rumah, lalu berdiri di depan cermin tua di ruang tamu. Perlahan, ia membuka kancing baju bagian atas. Ketika melihat bayangan di cermin, nafasnya langsung tertahan. Di bagian belakang leher hingga bahu, pola sisi kecil mulai muncul. Tidak banyak, namun cukup jelas terlihat. "Apa ini?" bisiknya dengan suara gemetar. Ia mencoba menyentuh bagian itu. Kulitnya terasa lebih keras dibanding biasanya. Raka menutup bajunya kembali dengan cepat. Ketakutan mulai muncul. Jika perubahan ini terus terjadi, mungkin kata-kata Pak Lurah benar. Ia bisa berubah menjadi sesuatu yang bukan manusia lagi. Malam semakin larut. Raka mencoba tidur, tetapi pikirannya tidak bisa tenang. Angin malam kembali berhembus dari arah halaman belakang. Tiba-tiba, suara desisan terdengar lagi. Raka langsung membuka mata. Suara itu datang dari arah sumur tua di belakang rumah. Ia bangkit perlahan dari tempat tidur. Langkahnya menuju jendela terasa ragu. Namun rasa penasarannya membuatnya tetap mendekat. Raka membuka sedikit tirai jendela. Cahaya bulan menerangi halaman. Di dekat sumur tua, sesuatu terlihat bergerak. Seekor ular besar melingkar di tanah. Namun yang membuat Raka terkejut bukan ukuran makhluk itu, melainkan sesuatu yang lebih aneh. Di sekitar ular tersebut, beberapa ular kecil muncul dari rumput dan bergerak mengikuti arah tubuhnya. Seolah mereka sedang mengelilingi pemimpin mereka.
Raka menahan nafas. Makhluk besar itu perlahan mengangkat kepalanya. Mata merahnya kembali menyala dalam gelap, seolah merasakan tatapan Raka. Kepala ular itu langsung menghadap ke jendela. Jarak mereka cukup jauh, tetapi Raka merasa seperti sedang ditatap langsung. Lalu suara berat kembali terdengar di dalam kepala Raka. Kau mulai berubah. Raka mundur satu langkah dari jendela. Apa yang kau inginkan dariku? Bisiknya pelan. Desisan panjang terdengar dari luar. Makhluk itu tidak bergerak mendekat, namun suaranya kembali muncul di pikiran Raka. Waktumu hampir habis. Raka menelan ludah. Maksudmu apa? Jawaban makhluk itu membuat tubuhnya terasa dingin. Ketika bulan purnama tiba, perubahanmu akan selesai. Raka menatap bayangan ular besar itu dengan wajah pucat. Perubahan apa? Beberapa detik halaman kembali sunyi. Kemudian suara itu berkata dengan tenang, kau akan menjadi bagian dari kami. Pagi di desa terasa muram. Kabut tipis masih menggantung di antara rumah-rumah kayu ketika Raka duduk sendirian di ruang tamu. Ia hampir tidak tidur semalaman setelah melihat ular besar di dekat sumur. Pikiran tentang kata-kata makhluk itu terus mengganggu. Ketika bulan purnama tiba, perubahanmu akan selesai. Raka menatap tangannya lagi. Pola sisik yang sebelumnya hanya muncul di pergelangan, kini sudah menjalar sampai ke lengan. Kulitnya terasa lebih keras dan dingin. Ia menarik napas panjang. Tidak, aku harus menghentikan ini, katanya pelan. Raka mengambil kembali buku catatan ayahnya. Ia membaca setiap halaman dengan lebih teliti, berharap menemukan sesuatu yang sebelumnya terlewat. Beberapa catatan terlihat seperti pengakuan penuh penyesalan. Kekayaan ini tidak membawa ketenangan. Setiap malam aku selalu mendengar desisan dari sumur. Makhluk itu tidak pernah benar-benar pergi. Raka membalik halaman berikutnya. Tulisan di bagian akhir terlihat lebih kacau, seolah ditulis dalam keadaan panik. Jika seseorang ingin memutus perjanjian ini, ia harus kembali ke tempat awal perjanjian dibuat. Batu kepala ular di tengah hutan. Di sana semuanya bisa diakhiri. Raka menatap kalimat terakhir dengan serius. Namun pengorbanannya jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Ia menutup buku perlahan. Jadi hanya itu caranya, gumamnya. Siang hari, Raka pergi menemui Pak Lurah di balai desa. Pria tua itu sedang duduk di kursi kayu ketika Raka datang dengan wajah tegang. Kamu terlihat lebih pucat dari kemarin, kata Pak Lurah. Raka langsung menunjukkan tangannya. Tanda sisik sekarang terlihat jelas. Pak Lurah menghela napas berat. Perubahannya semakin cepat. Raka duduk di depan pria itu. Pak, saya menemukan sesuatu di catatan ayah. Apa? Ada cara menghentikan perjanjian itu? Pak Lurah terlihat sedikit terkejut. Di mana? Di batu kepala ular di tengah hutan. Pria itu langsung terdiam beberapa detik. Tempat itu memang awal semuanya, katanya pelan. Raka menatapnya serius. Saya akan pergi ke sana malam ini. Pak Lurah menggeleng cepat. Itu sangat berbahaya. Kalau tidak, saya akan berubah menjadi seperti makhluk itu. Beberapa detik suasana menjadi sunyi. Akhirnya Pak Lurah berkata pelan. Jika memang ada cara memutus perjanjian itu, kemungkinan besar akan membutuhkan pengorbanan. Raka mengangguk. Saya sudah siap. Pak Lurah memandang wajahnya dengan campuran khawatir dan kagum. Kamu berbeda dengan ayahmu. Kenapa? Ayahmu dulu datang ke tempat itu karena ingin kaya. Raka menatap lantai sebentar. Saya datang untuk menghentikannya. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Awan gelap menutupi sebagian langit, tetapi cahaya bulan masih terlihat di antara celah awan. Raka berjalan menuju hutan dengan langkah mantap. Angin malam terasa lebih dingin. Suara serangga terdengar samar di kejauhan. Semakin jauh ia masuk ke dalam hutan, suasana semakin sunyi. Beberapa menit kemudian, batu besar berbentuk kepala ular kembali terlihat di depan. Tempat itu tampak sama seperti kemarin. Namun kali ini udara terasa jauh lebih berat. Raka berdiri di depan batu itu. Aku datang untuk mengakhiri semuanya, katanya pelan.
Tiba-tiba angin berputar kuat di sekitar tempat itu. Daun kering beterbangan. Dari balik batu besar, tubuh panjang ular raksasa perlahan muncul lagi. Sisiknya berkilat terkena cahaya bulan. Mata merahnya menatap Raka dengan tenang. "Kau kembali," suara itu terdengar di kepala Raka. Raka tidak mundur. "Aku tahu bagaimana memutus perjanjian ini." Makhluk itu mengangkat kepalanya sedikit lebih tinggi. "Benarkah? Semua harus berakhir di tempat ini." Beberapa detik makhluk itu hanya menatapnya, kemudian berkata pelan, "Manusia jarang memilih jalan itu." Raka menggenggam tangannya. "Aku tidak ingin ada lagi yang mati karena pesugihan ini." Ular besar itu bergerak melingkar di sekitar batu. Jika perjanjian diputus, kekayaan akan hilang. Itu tidak penting. Makhluk itu menatap lebih tajam, dan tubuhmu akan membayar harganya. Raka menelan ludah. "Apa maksudnya?" Suara makhluk itu terdengar lebih dalam dari sebelumnya. Jiwa yang terikat harus menggantikan semua yang telah diambil. Raka mulai mengerti. Jadi aku harus mati. Ular itu tidak menjawab langsung. Sebaliknya ia berkata pelan, "Tidak selalu kematian yang menjadi akhir." Angin malam semakin kencang. Daun-daun berputar di sekitar batu. Raka menatap makhluk itu tanpa berkedip. "Jika itu satu-satunya cara menghentikan semuanya, saya siap." Beberapa detik hutan kembali sunyi. Kemudian makhluk itu berkata dengan nada yang aneh, "Keberanian seperti ini jarang kulihat pada manusia." Raka berdiri tegak. Apa yang harus kulakukan? Makhluk itu perlahan mendekat hingga jarak mereka hanya beberapa langkah. Mata merahnya menatap langsung ke mata Raka. Kemudian makhluk itu berkata dengan suara pelan yang membuat darah Raka terasa dingin, "Serahkan tubuhmu, dan perjanjian ini akan berakhir." Raka mengerutkan kening. Apa maksudnya menyerahkan tubuhku? Makhluk itu membuka mulutnya sedikit. Lidahnya bergerak perlahan di udara. "Tubuhmu akan menjadi tempat baru bagi kekuatan yang selama ini terikat pada perjanjian." Raka terdiam. "Jadi aku akan menjadi seperti kamu?" Makhluk itu menjawab tanpa ragu, "Penjaga berikutnya." Angin malam berputar pelan di antara pepohonan hutan. Cahaya bulan yang muncul dari balik awan menerangi batu besar berbentuk kepala ular di tengah tanah kosong. Raka berdiri diam di hadapan makhluk raksasa yang melingkar di dekat batu itu. Kata-kata makhluk tersebut masih terngiang di kepalanya. "Tubuhmu akan menjadi tempat baru bagi kekuatan itu." Raka menatap tanah beberapa detik. Dadanya terasa berat, tetapi pikirannya justru semakin jelas. Jika ia menolak, perjanjian pesugihan itu akan tetap ada. Makhluk ular akan terus menagih kehidupan dari manusia di desa. Namun jika ia menerima, semuanya akan berakhir. Raka mengangkat kepalanya perlahan. "Jika aku menjadi penjaga perjanjian, apakah desa ini akan terbebas dari pesugihan itu?" tanyanya. Ular raksasa itu menatapnya tanpa berkedip. Tidak akan ada lagi manusia yang terikat. Raka mengepalkan tangannya. "Itu berarti tidak ada lagi korban." Makhluk itu menjawab dengan suara tenang di dalam kepalanya. "Selama penjaga baru tidak membuat perjanjian dengan manusia lain." Kalimat itu membuat Raka sedikit lega. Angin kembali berhembus di sekitar batu. Raka menarik nafas panjang. "Kalau begitu, aku akan melakukannya." Ular itu bergerak perlahan mendekat. Tubuhnya yang panjang melingkar seperti bayangan besar di tanah. "Keputusanmu akan mengubah hidupmu selamanya." Suara makhluk itu terdengar lebih dalam. "Aku sudah siap." Beberapa detik hutan menjadi sangat sunyi. Kemudian makhluk itu membuka mulutnya sedikit. Cahaya aneh terlihat dari dalam mulutnya, seperti kilatan cahaya hijau yang berputar. "Dekatlah." Raka berjalan perlahan mendekati kepala ular itu. Jarak mereka sekarang hanya 1 langkah. Makhluk itu menundukkan kepalanya hingga hampir menyentuh dada Raka. Setelah ini,
tubuhmu tidak akan sama lagi, katanya. Raka mengangguk perlahan. Aku tahu. Tiba-tiba cahaya hijau keluar dari mulut makhluk itu seperti asap yang hidup. Cahaya tersebut bergerak perlahan menuju tubuh Raka. Saat menyentuh dadanya, rasa panas langsung menyebar ke seluruh tubuh. Raka menahan nafas. Rasa sakit itu seperti api yang mengalir di dalam darahnya. Ia jatuh berlutut di tanah. Cahaya itu terus masuk ke dalam tubuhnya. Pola sisik yang sebelumnya muncul di tangannya kini menyebar lebih cepat ke seluruh lengan dan leher. Kulitnya terasa keras. Tulang-tulangnya seperti berubah perlahan. Raka menekan tanah dengan tangannya sambil mencoba menahan rasa sakit. Ini sangat panas. Makhluk ular itu hanya mengawasinya dengan mata merah menyala. Prosesnya hampir selesai. Angin malam semakin kuat berputar di sekitar batu. Daun-daun kering beterbangan seperti pusaran kecil. Raka merasakan sesuatu bergerak di dalam tubuhnya, seperti kekuatan besar yang sedang mencari tempat. Ia mengangkat kepalanya dengan nafas berat. Kenapa rasanya berbeda? Ular itu menjawab dengan tenang di dalam kepalanya. Kau sedang menyatu dengan kekuatan lama. Beberapa saat kemudian, cahaya hijau itu akhirnya menghilang sepenuhnya ke dalam tubuh Raka. Suasana hutan kembali sunyi. Raka masih berlutut di tanah sambil mencoba mengatur nafas. Perlahan ia berdiri. Tubuhnya terasa lebih ringan, tetapi juga aneh. Ia melihat tangannya. Pola sisik masih ada, namun kini terlihat lebih halus dan menyatu dengan kulitnya. Tidak menakutkan seperti sebelumnya. Raka menatap ular besar di depannya. Apakah semuanya sudah selesai? Makhluk itu mengangguk perlahan. Perjanjian pesugihan telah berakhir. Raka menarik nafas panjang. Untuk pertama kalinya, sejak datang ke desa, dadanya terasa lega. Lalu kamu? Tanya Raka. Tubuh ular itu mulai bergerak mundur perlahan. Tugasku sudah selesai. Cahaya bulan menyinari sisik gelap makhluk tersebut. Kini kau adalah penjaga tempat ini. Raka menatap hutan di sekelilingnya. Aku tidak akan membiarkan manusia membuat perjanjian seperti itu lagi. Makhluk itu menatapnya beberapa detik, seolah menilai kata-kata tersebut. Kemudian tubuh besar itu perlahan bergerak menuju bayangan hutan. Sebelum benar-benar menghilang, suara makhluk itu terdengar untuk terakhir kalinya. Semoga kau lebih bijak dari manusia sebelumnya. Setelah itu hutan kembali sunyi. Raka berdiri sendirian di depan batu kepala ular. Angin malam kini terasa lebih tenang. Ia melihat ke arah desa yang jauh di balik pepohonan. Lampu rumah warga terlihat kecil dari kejauhan. Raka tersenyum tipis. Sekarang tidak ada lagi yang perlu takut. Namun ketika ia hendak berjalan keluar dari hutan, sesuatu tiba-tiba terasa aneh. Pendengarannya menjadi lebih tajam. Ia bisa mendengar suara kecil dari tanah. Raka menoleh ke bawah. Seekor ular kecil keluar dari semak lalu berhenti di dekat kakinya. Hewan itu tidak terlihat menyerang, justru diam seperti sedang menunggu sesuatu. Raka menatapnya dengan bingung. Namun anehnya, ia bisa merasakan sesuatu dari makhluk kecil itu, seolah ada hubungan yang tidak terlihat. Ular kecil itu perlahan bergerak mengitari kaki Raka, lalu kembali ke semak. Raka terdiam beberapa detik. Kemudian ia tersenyum tipis. Jadi seperti ini rasanya menjadi penjaga. Angin malam berhembus pelan melewati hutan. Di bawah cahaya bulan, Raka berjalan perlahan meninggalkan batu kepala ular. Namun jauh di dalam tanah tempat itu, sesuatu masih bergerak pelan, seperti kekuatan lama yang belum sepenuhnya tertidur.